Bapak Iwayan Sudiana Hidayat, tokoh agama Hindu Pak ya. Ya. Saya persilakan Pak, langsung Pak. Terima kasih kepada Pak Moderator dan waktu juga. Sebelum kita ngobrol, pasti ngobrol Pak. Udah siangnya ngobrol Pak. Serius terus dari pagi udah serius terus nih. Jadi kita mendengarkan para pejabat bicara serius terus. Sekarang kita ngobrol. Dari kita untuk kita. Ya Pak. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri Bapak. Nama saya Iwayan Sudiana. Mungkin pertanyaan kenapa pakai I ya? I itu artinya laki-laki Pak. Nah, kan tahu kan? Sebenarnya kan NI, minggu ini perempuan. Nah, itu ciri khas itu I. Interpersonal I, ya kan? I ya. Wayan, Wayan itu anak yang pertama Pak. Wayan, Made, cuman itu. Makanya kalau Bapak mendengar mungkin di radio orang Bali main bola aja berempat Pak. Wayan lebar Made, Made kita cuma wayan lebar. Ini 4 orang padahal hanya sebenarnya. Ada 4 orang pun jadi udah adanya di Batik ya. Masa main bola udah dimakannya gitu ya. Ya kami baru di sini Bapak, baru kurang lebih 45 tahun. Ya kan? Baru 45 tahun Pak. Kenapa baru? Karena saya sudah senang di sini. Senang di Mudiana. Ini kira-kira yang apa? Sekali minum air kemas nggak bisa pulang-pulang. Tapi pernah berapa kali mengajukan pindah kembali nggak bisa. Katanya karena air kapas. Ah itu air kapas punya cerita ya. Nah itu. Saya nggak pindah-pindah. Kami tinggal di Sungaraya. Dan kami ini nyebrang ke kota. Ke Kuburaya kau. Dan ada orang lagi. Terus kami didampingi satu istri baru satu. Kita nggak tahu nanti ya. Satu dulu. Ada satu. Ya, umur sudah hampir 65 tahun ya. Tak mungkin kami lagi lah. Semoga. Amin. Kami disertai dengan 2 putra. Kami purnawirawan kurang lebih tahun 18. Begitu kami purnawirawan, anak kami nyambut masuk polisi. Dua-duanya polisi. Perwira polisi dua-duanya. Jadi ini memang ya di luar ini Pak, di luar keinginan saya. Tapi memang dia punya keinginan kuat. Karena kalau kita kuat dia nggak mau kan susah itu. Karena banyak produktif tes dulu, saya kira anak Kapolda, anak satu kemarin, terus itu kan anaknya yang siap. Bicara keberuntungan, anak kami siap, kami pun hanya mendoakan saja. Nah, kami juga pada Tuhan, kalau memang ada jalan mengambil di sini, tolong dipindahkan. Hanya itu aja. Kami nggak pernah minta doa biar lulus sekarang kami nggak pernah. Kami nggak boleh minta. Kalau kita minta, kamu nggak pernah beri minta terus ya. Makanya kami mohon saja. Kalau memang di jalan sini, berikan kemudahan. Karena boleh progres setiap ada semua. Itu mungkin berkat kita mengambil di Pontianak. Ya bahasanya kita ini kan terdampak di Pontianak. Kami terakhir kita di Polda Kalbar. Kalau bicara tentang diri seperti sudah, ya mana-mana lah. Jadi karena SPR pengalaman. Demikian singkat Pak kenalan ini. Dan tadi disampaikan kita di pagi sudah mendengarkan tentang bagaimana moderasi beragama, berhubungan kekuatan yang basis. Nah kalau daripada versi Hindu, memang kalau kita melihat dari salam saja sudah moderasi Pak. Contohnya salamnya ini, Om Swastiastu. Jadi menyatu. Jadi antara musik dan ini disatukan kita harus berterima. Ini kita mengambil ini adalah masalah dharma agama dengan dharma negara. Kenapa kalau mengambil dulu dharma negara dan dharma agama? Karena ini penyangga kepada suatu negara itu dharma agama dengan dharma negara. Apabila dua dharma ini kekuatan Jogja, negara akan bisa aman tentram pertara saja. Kemarin Pak Bajinang ini pasti. Kalau ini dua kekuatan kita jadikan satu tujuan untuk kita lebih maju dan lebih rukun, lebih bersama. Dharma itu adalah kemenangan. Apa kemenangan? Suatu kemenangan yang hakiki, kebenaran yang hakiki. Dharma. Dharma negara, dharma agama itu tidak bisa dipisah. Dharma negara kita mengacu kepada beberapa kitab-kitab yang ada di negara. Seperti adanya Pancasila.
Pancasila adalah merupakan suatu yang final, kalau dibahas lagi, maka dikatakan Pancasila merupakan saktinya Pancasila. Karena beberapa kali teruji, Pancasila ini tidak akan bisa diganti dengan apapun. Karena udah kitab itu negara, tidak bisa diganti sama. Kenapa demikian? Kami lihat pada histori bahwa yang menciptakan Pancasila itu adalah tidak hanya ngambil di YouTube atau ngambil di Google, Pak. Jadi para leluhur kita sudah menciptakan itu dengan nilai-nilai budaya yang tinggi, sehingga mampulah Pancasila ini sebagai perekat bangsa. Tidak bisa ditolak diri seperti apapun paham yang ada di negara kita ini ingin mengganti coba tidak akan bisa. Jangan ditutup. Harus yakin. Nah kita sebagai kelompok yang dikatakan sebagai silaturahmi yang kuat, kita adalah salah satu mungkin untuk memperkuat kembali yang merajut kita berbeda. Yang kedua adalah dharma agama. Dharma agama kita sudah dilengkapi dengan slogan-slogan suci yang harus kita jalani. Dan ada namanya dengan Trikaya Parisuda. Itu tiga adalah kekuatan yang ada secara internal. Internal yang kita harus miliki sebagai orang hidup. Namanya berpikir yang benar, berkata yang benar, dan berbuat yang benar. Ini harus linear, Pak. Kalau jadi satu garis, kalau dia bengkok-bengkok ini nggak tahu kita biasa juga. Harus linear, Pak. Karena kita pikir juga dengannya apanya pun karma. Pun karma adalah pun pasti, pun eksat, pun nggak bisa doa-doa. Yakinan kita di situ adalah kalau kita benar jatuh, pasti buahnya. Udah kita tahu rumusnya apa, kita tanam yang lain kan. Karena asli baca sudah dengan anu kebaikan baca gitu. Yang kedua adalah apa namanya takwa masih. Takwa masih. Takwa masih itu aku adalah kamu aku. Jadi pada prinsipnya kita ini sama, tidak ada bedanya. Tujuannya sama lah di dunia itu. Itu kebahagiaan. Cuma caranya mungkin yang berbeda. Terus yang ketiga adalah Wasudewa Kudumba. Kita bersaudara. Di mana kita bisa mengatakan diri kita itu bersaudara? Kalau kita lihat proses kelahiran kita, Bapak, itu namanya punya saudara, namanya agama. Saudara kita. Mungkin apapun agamanya, apapun sukunya, apapun saja, sama proses kelahirannya. Pertama dari ibu, betul nggak, Pak? Nah, pertama yang lahir di dunia itu apa? Kita punya saudara. Ada namanya apa? Itu Bang. Mau bangsa apapun dia pasti itu bantu. Betul. Nah, setelah itu baru darah tanda. Nah, kalau kita turun Jawa itu abang kita akan kawan abang kita. Pertama ketuban darah, ketiga lawas, keempat. Lalu kita terakhir hari-hari. Hari-harinya mendorong kita untuk kuat. Rupanya kalau ceritanya dulu kita ada kesepakatan, Pak, di dalam. Jadi artinya kalau kita bicara moderasi, masalah rupanya di dalam Quran ada kesepakatan kita lahir di dunia ini. Ayo nanti kita lagi dunia, aku mau lahir tolong bantu saya. Dibantulah sama namanya darah, namanya ketuban, namanya lapas, namanya hari-hari. Hari-hari yang mendorong kita. Itu makanya kalau melihat turun lahir itu, ayo, itu orang semangat itu. Ayo Pak, ayo tinggal. Bayangkan logikanya gimana? Apa itu? Ibu kan mau bisa bukan manusia sendiri itu. Bisa lihat logika itu namanya yang ada Tuhan Yesus. Ya, dengan perbuatan itu kita tetap menghargai perjuangan kita nanti. Istri ini luar biasa. Makanya dia kan yang paling punya hak dan wewenang melahirkan manusia ke dunia kan istri. Itu cuma itu. Belum ya? Kita ini selalu selanjutnya itu. Kan orang bilang surga adalah telapak kaki. Itu benar. Saya rasakan serius. Saya sampai ke sini karena ditapak semua hidup saya. Kalau tadi sudah kenal dengan Pak, sama tak kenal. Tanya orang tak kenal. Ada itu motor luar biasa, Pak. Tahun 79 Bapak kami dari sini. Jadi intinya dalam konteks hidup itu generasi adalah memang dari dulu sudah dalam tahun konvensi 61 sudah dibentuk namanya Dharma Agama dan Dharma Negara itu sebagai basis kekuatan kita untuk menopang negara kita. Ya. Mungkin demikian Bapak, kurang lebihnya
Kami minta maaf. Ya, terima kasih. Ya. Oh, santai-santai. Berikan aplaus untuk karirnya